Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Selamat datang dalam video penjelasan tentang Hacktoberfest, kegiatan yang akan tiba sebentar lagi. Di mana di sini kami Kompetegram akan menjelaskan tentang pengenalan dan persiapan yang harus disiapkan oleh teman-teman semua jika ingin berpartisipasi. Oke, jadi nanti akan ada dua video tentunya yang akan kita buat. Video yang teman-teman saksikan saat ini adalah video pra-Hacktoberfest, di mana ini akan menjelaskan tentang pengenalan, persiapan, dan juga penjelasan aturan sesuai Hacktoberfest tahun lalu 2020. Dan satu lagi nanti akan ada video yang disesuaikan dengan aturan Hacktoberfest tahun 2021. Nah, mengapa kita membuat dua video? Karena biasanya aturan dan regulasi setiap tahunnya sedikit berbeda. Nah, oke, jadi teman-teman sekarang bisa mempersiapkan karena kita akan jelasin dulu nih tentang pengenalan dan juga persiapan yang harus disiapkan. Nah, apa sih Hacktoberfest itu? Hacktoberfest merupakan kegiatan tahunan dan ini sudah berjalan sekitar 8 tahun secara gratis yang mengajak setiap orang di dunia untuk berkontribusi dalam dunia open source atau sumber terbuka. Nah, sesuai namanya, ini Oktober berlangsung selama bulan Oktober ya. Jadi dari tanggal 1 nanti sampai tanggal 31 Oktober. Dan namanya ini mirip banget ya kayak festival di Jerman namanya Oktoberfest. Nah, jadi teman-teman masih ada sekitar waktu beberapa hari lagi untuk mempersiapkan jika ingin berpartisipasi. Nah, ngapain aja kita di Oktoberfest? Nah, sebagai developer atau programmer, biasanya kita dapat berkontribusi, yaitu dengan melakukan pull request ke repositori publik yang ada di GitHub. Kemudian juga kita bisa mendapatkan reward, tentunya harus dengan menyelesaikan misi terlebih dahulu, dan misinya ini tidak terlalu sulit biasanya. Dan kita juga bisa membuat repositori atau menjadi maintainer agar orang lain dapat berkontribusi ke repositori kita. Dan juga tentunya ada event-event lain yang berlangsung selama bulan Oktober di Hacktoberfest. Nah, kira-kira perlu nggak sih kita jago ngoding buat ikut Hacktoberfest ini? Jawabannya tidak, karena ini terbuka untuk semua level, baik yang tidak bisa ngoding hingga yang mahir itu dapat berpartisipasi tentunya. Kontribusi yang dilakukan karena nggak hanya kode saja, kita bisa kontribusi dalam file tulisan atau file lainnya, bahkan kita menulis deskripsi saja berupa readme pada suatu repository itu dapat dikatakan sudah valid dalam misinya nanti. Oke. Lalu apa sih yang kita peroleh benefitnya? Nah, pertama tentunya kita akan sadar betapa pentingnya sumber terbuka atau open source bagi kehidupan kita saat ini. Kalau teman-teman lihat sekarang teknologi-teknologi ini banyak sekali yang berkembang, ibaratnya setiap hari pasti ada framework baru. Nah, ini karena adanya open source ini. Nah, yang kedua, kita bisa mendapatkan reward berupa merchandise secara gratis tentunya ya, yang dikirim ke partisipan yang berhasil menyelesaikan misi. Nah, ini gambaran merchandise yang diperoleh oleh pengurus Kompetegram setelah mengikuti Hacktoberfest tahun 2020. Ada stiker-stiker, voucher, dan juga t-shirt. Oke, harapannya teman-teman juga bisa mendapatkan ini ya tahun ini. Karena setiap saat pasti dapat Hacktoberfest ini. Jadi, apa sih yang perlu kita siapkan? Nah, ini disesuaikan dengan kondisi Hacktoberfest tahun 2020 ya. Pertama, teman-teman pastikan udah buat akun GitHub terlebih dahulu. Kalau yang sudah punya, bisa pakai yang sudah ada. Kalau yang belum, bisa dibuat dulu. Kemudian membuat akun kontributor Hacktoberfest di websitenya. Ini biasanya mulai tanggal 1 dan akan dihubungkan dengan akun GitHub teman-teman. Kemudian teman-teman juga yang masih pemula atau awam bisa mempelajari dulu dan memahami tampilan GitHub. Ini banyak tutorialnya. Kemudian juga teman-teman kalau bisa memahami Git dasar melalui CLI atau command line ataupun GUI. Bisa melalui GitHub, Gitkraken, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat Open Class Kompetegram pernah ada yang bahas tentang Git. Yang kelima, teman-teman mempelajari tata cara push, fork, dan pull request karena ini bakal dipakai terus selama kegiatan Hacktoberfest. Dan juga ini tambahan opsional, yaitu mempelajari tentang semantic commit message. Jadi biar rapi, ketika kita melakukan pull request tentunya kita harus menulis pesan, apakah fit, chore, fix, dan lain-lain. Dan ini tata cara dan tips trik yang dilakukan. Sama, ini sesuai kondisi Hacktoberfest tahun 2020. Nah, ini tampilan tahun 2020 ya teman-teman dari Grammarblog Vercel. Nanti itu tampilan seperti ini, ada 4 misi.
yaitu 4 pull request. Nah, jadi perhatikan dulu teman-teman misi yang harus diselesaikan. Ini tampilan tahun lalu. Yang kedua, lakukanlah misi seawal mungkin di bulan Oktober, karena terkadang di tengah-tengah itu ada perubahan, dan ini terjadi di tahun lalu. Jadi teman-teman kalau bisa lakukanlah misinya itu di awal Oktober lah ya. Meskipun 31 Oktober 31 hari berarti ya. Nah, kalau bisa di awal. Yang ketiga, lakukan pencarian repositori publik pada platform GitHub. Gunakanlah sorting dan filter. Nah, di sini nanti ada label Hacktoberfest dan lain-lain ketika waktunya berlangsung. Nah, teman-teman silakan cari. Keempat, janganlah pilih repositori yang besar. Contohnya, ini React ya, ini lumayan besar. Lihat dari stars dan juga forknya ini lumayan banyak. Dan tentu ini akan susah nanti teman-teman, karena biasanya problem-problem kayak gini ini adalah problem yang sangat-sangat susah, isunya lumayan masif, dan tentu ini sedikit expert lah ya yang perlu diselesaikannya. Nah, lihatlah justru repositori yang tidak terlalu besar tetapi aktif dan juga sepi. Contohnya ini pasti kelihatannya cuma nulis hello world aja kan. Nah ya, ini bisa coba teman-teman coba nanti. Ini hanya sebagai sampel, nanti pasti gambarannya akan berbeda. Kelima, pelajarilah tugas, aturan, dan tata cara kontribusi yang perlu dilakukan sesuai repositori, karena nanti setiap repositori beda-beda aturannya. Ada yang mengharuskan namanya gimana dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Biasanya ada file namanya contributing.markdown ya, .md ini. Ini contohnya. Nah, keenam, lakukan fork, push, dan pull request ke repositori yang dipilih apabila telah sesuai dengan aturan. Nah, teman-teman kalau bisa hafal urutannya. Mungkin kalau yang udah terbiasa pakai GitHub sudah bisa pakai caranya. Nah, intinya pertama tuh teman-teman fork dulu repositorinya. Jadi fork ini membuat duplikasi ya repositorinya pada akun teman-teman. Udah terduplikat, nanti teman-teman lakukan push. Push itu perubahan. Perubahannya bukan ke repositori yang sebelumnya, tapi ke repositori yang udah teman-teman duplikat. Dan nanti setelah diduplikat, teman-teman setelah di push teman-teman lakukan pull request. Jadi teman-teman menyandingkan repositori yang teman-teman udah update ke repositori aslinya. Nah, itu kalau misalnya sudah diterima, nanti bakalan di merge sama pihak repositori aslinya. Dan ketujuh, pantau selalu status pull request yang telah dilakukan pada halaman dashboard. Biasanya nanti di sini bisa nambah kalau misalnya udah lakukan 1 of 4. Nah, karena teman-teman harus pantau terus, bisa saja dianggap tidak valid ya, karena ada beberapa hal ya. Nah, hindarilah melakukan perubahan atau update yang terindikasi spam tadi agar dapat valid, dan juga perubahan yang sangat sedikit, misalnya hanya nambah berapa kode, baris kode. Nah, usahakan ini diantisipasi ya, biar valid. Kemudian, lakukan pull request sebaiknya lebih dari jumlah pada misi yang ditentukan. Misalnya tadi ada 4, nah kalau bisa teman-teman lakukanlah lebih dari 4 ya, misalnya 5, 6, ataupun 7. Ini antisipasi jika ada pull request teman-teman itu yang ditolak. Nah, karena ini membutuhkan proses dan waktu biasanya. Oke, dan mungkin yang teman-teman yang penasaran lagi, benar nggak sih gratis? Nah, iya, benar ya, seluruh kegiatan itu gratis, dan juga merchandise-nya itu gratis. Gratis ongkir dan juga gratis biaya barangnya ya. Tapi karena ini adalah lingkupnya internasional, sesuai dengan pengalaman pengurus, itu kita hanya perlu membayar biaya-biaya cukai ya, karena ini impor ya dari luar negeri. Jadi ini pun tidak terlalu mahal, dan saya rasa affordable ya buat teman-teman semua. Nah, oke, baik, mungkin itu saja penjelasan awal tentang Hacktoberfest. Nanti kita akan kasih juga slide-nya, dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat selalu teman-teman semua. Terima kasih.